Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 247, Bibi dan Paman ada di sini. Mukiki telah menjadi topik hangat di antara orang-orang sejak berita tentang dirinya menjadi putri mahkota tersebar di Jianchuan. Dia telah menjadi tokoh legendaris setelah memenangkan hati Seng Xiao pada usia 18 tahun. Huang Yao mempercantik dan menggunakan Mukiki dalam berbagai acara pemasaran untuk publisitas. Tampaknya Papa Seng melihat pertunangan putranya sebagai strategi potensial untuk mempromosikan bisnisnya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanggil Seng Xiao ke kantornya keesokan harinya. Ayah dan anak itu jarang membicarakan masalah pribadi. Bagi Seng Xiao, ayah ini adalah seseorang yang tidak penting dalam hidupnya. Kiki adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun juga, dia adalah nona muda dari keluarga Sen. Tetapi kamu harus tahu apa yang dipikirkan kakekmu. Kiki masih muda. Kamu punya banyak waktu untuk memikirkannya. Jika kamu tidak menyukai gadis ini lagi setelah beberapa waktu, kamu bisa memberitahu kakekmu. Dia akan mengurus semuanya untukmu. Dia hanya seorang wanita. Anda tidak perlu bersikap terlalu serius padanya. Pria memiliki kemampuan untuk mendekati wanita saat dibutuhkan. Seng Xiao tahu apa yang ada dalam pikiran ayahnya. Namun, dia tidak pernah peduli dengan pikirannya. Selama dia bisa membawa anak kecilnya ke keluarga Seng, maka tidak akan ada yang bisa mengeluarkannya lagi. Dia akan membuat mereka meninggalkan keluarga jika mereka berani menyentuhnya. Dan aku akan mengawasimu untuk mencari kandidat yang baik untuk menjadi istrimu. Kau bisa mencarinya saat kau punya waktu. Kiki memang bagus. Tapi dia tidak cukup baik. Dia tidak bisa banyak membantumu dalam kariermu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Seng Xiao tidak mau repot-repot mendengarkan omong kosong ayahnya. Jika kamu punya waktu untuk mencarikan seorang wanita untukku, mengapa kamu tidak menggunakan waktu itu untuk memikirkan cara meningkatkan kinerjamu? Laporan kinerja bisnis triwulanan akan segera keluar. Wajah Papa Seng menjadi gelap. Dasar kau sialan. Seng Xiao tidak berkata apa-apa dan meninggalkan kantor Papa Seng. Jing Yun sedang menunggu di luar kantor. Ketika dia melihat Seng Xiao keluar, dia berjalan ke arahnya dan berkata, "Tuan muda, Nyonya telah memerintahkan saya untuk mencarikan tempat tinggal baru untuk Anda. Saya telah mengidentifikasi beberapa villa dengan privasi yang sangat baik. Sebelum saya melapor kepada Nyonya, Anda dapat menentukan pilihan terlebih dahulu." "Taruh saja kertas-kertas itu di mejaku," kata Seng Xiao dingin. "Saya sudah menaruhnya di meja Anda. Hanya CEO. Apakah dia mengatakan sesuatu yang buruk lagi? Jika dia mencariku lain kali, katakan saja padanya aku tidak ada di sana." Perintah Seng Xiao. "Dan satu hal lagi, laporkan padaku segera setelah kau tahu bahwa dia mencari seorang wanita untukku. Aku ingin tahu wanita muda mana yang dia pilih dan menghancurkan rencananya bahkan sebelum dia memulainya." "Dimengerti." "Dan Tuan Muda, sebuah majalah hiburan menerbitkan artikel tentang Nona Kiki seolah-olah dia seorang selebriti. Saya khawatir dia akan terganggu karenanya." Seng Xiao berhenti berjalan dan merenung. "Ambil alih saja penerbitan itu dan sumbangkan tanahnya kepada pemerintah. Mereka dapat membangun toilet umum di tanah itu. Sudah saatnya mereka berkontribusi bagi negara." "Ya." Jing Yun berbalik dan menuju pintu kantor. Namun sebelum meninggalkan kantor, dia berkata, "Tuan Muda, Anda harus melindungi Nona Kiki." Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia menatap Jing Yun cukup lama. Jing Yun tahu dia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu, jadi dia segera meninggalkan kantor. Seng Xiao mengambil kertas-kertas di mejanya dan membaca informasi tentang villa-villa itu. Ia harus memastikan bahwa tempat itu memberikan privasi dan keamanan terbaik sebelum mengizinkan Kiki tinggal di sana. Berita tentang pertunangan keduanya menyebar seperti api yang membakar hutan. Bahkan Lu Qianqian menyempatkan diri untuk mengajak Mukiki pergi ke kafe dekat universitas. Mukiki tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Jadi, setiap kali dia pergi, orang-orang akan menunjuk dan membicarakannya. Lu Qianqian merasa sangat tidak nyaman saat Mukiki bersamanya. Namun, Mukiki tampak sangat tenang dan tenang. Lu Qianqian tidak dapat menahan tawa. "Kamu bertingkah seperti putri mahkota sekarang. Lebih baik bagiku untuk membiasakan diri lebih awal. Jadi, sudahkah kamu memutuskan tanggalnya?" Lu Qianqian bertanya dengan iri. "Mungkin minggu depan, atau bulan depan. Aku bisa membantumu meredakan kecemasanmu di belakang panggung saat itu. Tapi, tahukah kamu, aku tidak akan pergi ke acara itu atau aku mungkin akan membuatmu kesulitan." Lu Qianqian berkata kepada Mukiki dengan nada merendahkan diri. "Qianqian, sudah cukup asalkan kau mengerti aku. Aku sahabatmu. Akulah yang paling bahagia atas pertunanganmu dengan putra mahkota." Lu Qianqian mulai menitikkan air mata. Ia memegang tangan Mukiki dan berkata, "Kau harus selalu bahagia bersama putra mahkota. Hanya dengan begitu aku akan cukup berani untuk mengejar kebahagiaanku sendiri." Mukiki merasa sedih untuk sahabatnya.
Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Namun, dia tidak berharap sahabatnya akan dipermalukan saat dia menjadi pusat perhatian. Bagaimana dengan Lin Muan? Apakah kamu sudah menghubungiku akhir-akhir ini? Lu Qianqian menyeka air matanya dan tertawa. Si pengecut itu. Jangan sebut-sebut dia lagi. Kita sudah lama tidak berhubungan. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendekat ke sahabatnya dan memeluknya. Anda akan bertemu pria terbaik. Aku juga percaya begitu. Kedua sahabat itu mengobrol cukup lama di kafe. Setelah itu, Mu Qi kembali ke villa. Seng Xiao sudah ada di rumah. Ia sibuk berdiskusi tentang cara merebus sup ayam paling mudah dengan Su Zipei. Mu Qi menatap mereka dan matanya memerah. Kier, apakah kamu berani memakan ayam yang aku masak? Seng Xiao bertanya dengan sangat serius, sambil duduk di sofa. Tentu saja aku akan melakukannya. Mu Qi mengerjapkan matanya dan tersenyum. Seng Xiao mengangguk dan mengikuti Su Zipei ke dapur. Mu Qi tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dapur. Pria ini berjuang keras di bidang bisnis pada siang hari. Namun, penampilannya benar-benar berbeda saat pulang ke rumah. Mungkin keluarga Seng akan terkejut jika melihatnya seperti ini. Setelah makan malam, Seng Xiao mengeluarkan foto tempat tinggal baru mereka. Dia berkata kepada Mu Qi, Jing Yunlah yang menemukan tempat ini. Apakah kamu menyukainya? Seng Xiao sedang duduk di sofa, memeluk Mu Qi yang duduk di pangkuannya. Mu Qi mengambil foto itu dan melihatnya. Apa yang bagus dari tempat ini? Villa ini bernama Jingting. Villa ini menyediakan privasi yang sangat baik. Selain itu, villa ini memiliki sistem keamanan yang komprehensif. Villa ini memenuhi semua kebutuhan saya, kata Seng Xiao. Kalau begitu aku akan melakukannya saja. Mu Qi meletakkan foto itu dan tersenyum. Setelah Seng Xiao mendapat balasannya, dia menolehkan kepala Mu Qi ke arahnya dan mencium bibirnya. Mu Qi terkejut. Bibi dan paman ada di sini. Sudah sangat larut. Mereka seharusnya sudah tidur sekarang. Pria tak tahu malu ini tidak akan peduli di mana dia berada saat hasratnya membara. Mu Qi terus melihat ke arah kamar Su Zipei saat mereka berpelukan dalam hasrat yang kuat. Dia sangat khawatir para tetua akan keluar atau dia akan merasa sangat malu. Namun, karena mereka melakukannya secara diam-diam, dia merasa bersemangat. Mereka merasa semakin rileks setiap kali mencapai orgasme. Saat mereka kembali ke kamar, Mu Qi menyembunyikan wajahnya di dada Seng Xiao. Dia merasa tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada siapapun untuk saat ini. Pria ini sungguh nakal. Bagaimana mungkin dia selalu membawa kondom? Apakah dia sudah berpikir untuk melahapnya sebelumnya?